Isa ada, Yesus ada, Muhammad ada gitu. Tapi yang saya bingung kenapa masih ada Muhammad kalau kemarin Yesus itu Tuhan gitu. Saya mikir gitu. Wah, nggak bisa Kak, gini ya udah. Saya dikasih buku The Islamic Invasion. Baca nih bukunya Islamic Invasion. Wah, kamu nih udah ini lah gini gitu. Terus awas ya Kak, pokoknya kalau aku nggak rela kalau anak-anak saya ikut kamu gini gitu kan. Aku ambil anak kamu kalau kamu itu gitu udah. Terus udah feeling lah ya, udah gini ya, curiga banget lah, udah curiga banget ya. DP saya tuh DPWA tuh saya gambar gini, kamu nadangin hujan apalagi ini wudu katanya gitu. DP-nya tangannya kan seperti gini berdoa gitu ya, tangan berdoa ada airnya gitu kan, nadangin hujan apa ini, udah curiga. Terus saya masang di Instagram itu foto saya pernah ke Dubai Pak. Foto ke Dubai kan nggak boleh, harus pas masjid masjid yang Grand Mosque itu kan harus pakai, itu kan dapat pakai kerudung, pakai gamis ya. Itu saya masang foto itu, saya tulis 7 Mei kalau nggak saya itu 7 Mei itu hari ini 4 tahun lalu gitu, saya ada tulis kayak gitu. Nah itu pada udah mulai curiga gitu. Nah terus habis itu udah balik ke suami bilang apa yang the latest one itu, suami gitu. Oh berarti dapat dari adik saya ya kan, the latest one itu kayak gitu. Dia gini terus habis itu saya baru mau jawab udah digaplok ke deket kuping sini. Digampar kan gitu. Ya dia kan lawyer juga, jadinya dia tahu titik-titik yang nggak bisa kena visum. Kata dia bilang nggak berbekas, katanya kuping, kulit kepala kan rambut ya. Jadi saya dipukul arah kuping, saya jatuh langsung karena kan keseimbangan ya, pusat keseimbangan, saya jatuh. Saya bilang sakit Dedi gitu. Terus saya keras memang supaya maksud saya ada tetangga atau pembantu saya yang dengar gitu kan. Udah karena saya teriak-teriak, ditarik, dijambak gitu, ditarik masuk ke dalam kamar anak lagi. Di dalam kamar anak dijeduk-jedukin ke tembok. Anak-anak ada di sana. Anak-anak tidur di kamar saya. Iya. Nah, saya baru tahu setelahnya itu membantu saya bilang salah satu anak ada yang bangun dan dengar, tapi nggak berani bangun. Dia cuman bangun nangis sambil gini dia di balik selimut gitu, dia bilang kayak gitu. Dia cerita ke Mbak gitu. Terus habis itu saya di dalam dijedukin lagi ke tembok, terus dibalikin badan saya, dipukulin lagi. Terus dibilang kan kemarin cuman ngancam bunuhnya saya. Dibilang juga ini kalau kamu tetap begitu, anak kamu ya yang Gadiel, yang anak saya yang laki yang ketiga, itu saya bunuh juga, kata dia gitu. Ya aku saya mikir kalau saya yang mati aja saya nggak apa-apa, yang penting saya sudah mati dalam keadaan muslim, saya mikir gitu. Tapi kalau anak saya gitu, saya usia kan berapa takut tuh, ya. anaknya? 3 tahun. 3 tahun, Masya Allah. Iya, jadi waktu saat itu berarti 3 tahun. Nah, berarti itu saya nggak takut lah gitu ya gitu kan, takut banget, udah pasrah saya, kalau matilah nih aku gitu kan. Udah terus habis itu udah sekarang juga kamu ikut aku ke rumah mamanya dia. Mama dia dua hamba mertua, Tuhan ya mertua hamba Tuhan. Terus habis itu ke rumah orang tua kamu, dia bilang gitu. Udah saya keluar, saya ikutin, saya udah nggak tahu harus gimana, saya cuma zikir aja di rumahnya dia gitu ya. Yang saya baru tahu itu cuma zikir doa Nabi Yunus, doa Nabi Ibrahim. Yang saya tahu itu cuma bolak-balik kayak gitu, la ilaha illallah terus manakah ini itu di mobil saya gitu terus sampai pasrah aja. Itu terus abis itu sampai di rumah mertua, dia cerita, terus dia pukulin lagi paha saya gini, terus habis itu mertua saya bilang jangan dipukulin lagi gitu. Terus saya dikasih minum sih, sempat dikasih minum, cuman karena saya niat puasa udah hari itu, jadi saya cuman tempelin di bibir aja, nggak saya minum. 2 kali saya disuruh minum tapi saya tempelin aja gitu. Terus saya didoain, dibilangin juga kenapa kalau kemarin kamu kemarin kamu doa ke Yesus kan dan dapat mujizat kan, terus kenapa harus pindah ke sini? Ya udah kan orang mertua juga S2 teologi ya. Jadi itu buku teologi banyak, buku Islamologi suami juga banyak gitu, tapi saya nggak pernah sentuh karena saya saking pedenya dengan agama yang dulu, malah saya nggak pernah sentuh buku Islamologi. Mau ketemu dosen mama yang Islamologi gitu. Ya maaf, ada nama orang-orang disebutin dosen-dosen gitu, ketemu aja dulu sama sana gitu kan, katanya gitu kan. Pantes mama tuh kayak pernah ngeliat kamu tuh dalam sebuah bangunan, terus kamu kayak ngintip-ngintip gitu katanya, pernah kayak dapat lihat gitu, kayak mimpi aku kayak di depan bangunan mungkin masjid ya, kayak aku celingak-celinguk gitu. Udah terus habis itu saya doain, katanya saya kemasukan setan mungkin gitu. Terus ya udah saya pulang, dia nelfonin orang tua saya nggak diangkat, ya udah akhirnya kita pulang ke rumah.
Waktu pulang ke rumah sama di perjalanan juga saya zikir terus nggak berhenti, itu saya udah pasrah nggak tahu gimana, nggak tahu Suami harus diam apa. aja atau maki-maki atau Diem aja diem aja sambil kesel Kesel, masih iya, kesel iya. gitu ya. Terus udah, terus habis itu sampai rumah mungkin dia lelah ya, tidur. Anak saya udah bangun, yang laki itu udah bangun, saya mandiin gitu kan, lagi mandiin anak, tiba-tiba Mbak bilang, "Bu, di depan ada polisi 3," dibilang gitu. Hah, saya kaget. Kenapa ya Pak? Saya keluar gitu kan. Ibu, kami dengar tadi ada keributan gini-gini, kami dari Polres Jakarta Barat gitu. Udah, terus, oh iya Pak, tapi udah Pak, udah nggak apa-apa Pak, dia tahu Pak mukulnya di tempat yang nggak bisa divisum, saya bilang gitu. Iya, iya. Di sini sama di Jambak, saya bilang gitu. Terus habis itu, udah Pak pergi aja, saya usir Pak, saya usir. Nanti kalau bangun saya tambah dipukulin lagi nanti, saya bilang gitu. Nggak bisa Bu, Ibu diapain lagi? Ibu kemana? Dibawa kemana Pak? Iya, iya. Saya ke mertua, di sana saya dipukul lagi. Terus ada poluan kan, coba dilihat, masih ruas-ruas jarinya itu masih berbekas. Masih ada Ya, bekasnya, ya. terus itu di pelipis udah ada, udah mulai memarnya, udah mulai muncul ternyata. Iya. Ternyata walaupun di sini ada keluar, jadi 2 bulan itu hitamnya nggak hilang, malah memarnya itu nggak hilang Di ternyata. pelipis. Ini kan karena Di deket pelipis ini ya, kanan gini ya. ya, gitu. Terus habis itu ini, terus habis itu nggak bisa, Ibu harus ikut kita visum. Nanti saya bilang apa? Bilang ke mbaknya ngambil uang atau belanja atau apa gitu. Kalau bapak bangun gitu Iya, kan. iya. Udah, terus habis itu Itu polisi tahu, mungkin ada yang lapor mungkin tetangga. Iya, iya mungkin kan itu kan subuhnya, jadi maksudnya mungkin tenang tapi ada Iya, keributan. betul. Ya udah, terus habis itu saya di sana, Pak pulang Pak gitu. Visum juga minta buru-buru gitu kan. Terus sekalian Bu BAP-nya besok aja, saya mau pulang. Iya, Saya iya. takut, masih takut gitu kan. Iya, ingat anak-anak lagi mungkin Iya, ya. takut itu. Pokoknya saya takut gitu. Terus habis itu nggak bisa Bu, harus hari ini. Udah, terus udah selesaiin semuanya. Terus sekarang mau kemana? Tapi kalau mau pulang nanti jadi kayak nanti ada jadi sanderaan atau ATM atau iya. apa gitu kan, nggak bisa, nanti pasti jadi ancaman lagi anak gini nggak bisa. Coba ntar ya saya tanya dulu, Mbak, Bapak udah bangun belum, katanya gitu. Dari jam 9 sampai asar loh belum bangun. Biasanya dia ada suara berisik aja itu bangun. Itu udah Allah lagi itu. Iya, iya, Jadi Masya Allah. Mbak sekarang keluar sekarang juga, nggak usah bawa apa-apa sama anak-anak, saya bilang. Saya jemput di depan. Ya, ditemanin yang polisi-polisi Iya, ini. iya, iya. Langsung saya dibawa ke Sentul. Ke Umi Irena. Ya, sama anak-anak. Center Umi Irena. Ya, nah sama anak-anak semua. Udah pindah ke sana tanpa bawa apa-apa yang di badan. Udah, terus 2 hari kami mandi gak ganti baju karena nunggu dari temen baju-baju bekas gitu, karena kan di sana nggak ada juga. Iya. Kemudian udah itu saya sempet galau itu masih sana. Itu aku cerita Umi seminggu ini anak-anak jam 3 pagi belum tidur, susu nggak habis, makan nggak habis, nggak pup, saya bilang gitu. Stres juga Mungkin stres juga Pak, kaget. Iya betul, tempat baru gitu kan. Terus habis itu, apa saya pulangin ya Umi? Aku bilang gitu. Aku zolim nggak sih sama anak-anak? Saya sempat ragu gitu kan. Umi bilang, kamu nggak boleh ingkar sama kemudahan yang sudah Allah kasih. Dibilang gitu. Apa namanya, kalau nggak semua orang tuh dikasih kemudahan. Kamu biasanya orang rebutan anak dulu loh. Iya. Kamu dengan gampangnya bawa anak keluar gitu. Itu Masya Kamu Allah, mikir nggak kalau misalnya kamu keluar tanpa bawa anak-anak, fitnah apa yang akan ditimpakan kepada kamu gitu. Betul. Kamu nggak sayang mereka, kamu ninggalin mereka, kamu pergi dengan mungkin Selingkuh, laki-laki iya, lain, betul. iya gitu kan. Gitu. Terus kalau sekarang, kalaupun nanti anak kamu diambil, mereka sudah lihat kamu larinya kemana, sama siapa, ngapain kamu di sini gitu kan. Itu memang ternyata hanya ujian sih. Jadi setelah itu bener, innamal usri yusra itu bener banget. Itu aku rasain banget tuh Mas. Jadi tiap ada sesuatu nggak lama terus udah besoknya anak-anak enjoy gitu. Udah langsung kayak diuji doang dulu. Saya Iya, tegar nggak gitu, kuat nggak gitu. Terus udah nanti ada sesuatu lagi udah gitu. Iya, itu berapa lama Dok kabur tanda kutip gitu maksudnya? Total 3 bulan. 3 bulan di sana. Iya, tapi itu sangat menegangkan kalau diceritain Mas. Karena kan saya statusnya PNS. Iya, betul. Ya, cuti saya nggak sebanyak itu. Jadi akhirnya itu dan saya jadinya sudah langsung ngurus untuk berkas perceraian, dan itu kan nggak mudah juga kalau PNS. Ada jenjang-jenjangnya, harus izin, harus BAP. Nah, proses untuk saya ke Jakarta untuk BAP itu kan orang tua lagi nyari saya, suami lagi nyari Itu saya. pada nggak tahu keluarga ya. Itu kadang jarak 1 meter Mas, di kantor tuh sebenarnya mereka ada.
Oh, tapi bisa Allah lindungin terus. Istilahnya masih diluluskan mereka tuh terus gitu. nyari ya. Itu nyari, katanya itu karena setelah udah enak ya, sekarang sih soal hubungan apa semua udah baik, mereka taruh satu orang di tiap lantai sebenarnya. Iya. Udah dibilangin, ini fotonya, ini kalau pakai masker, ini kalau pakai kerudung, udah digituin, tetap nggak ketemu. Itu saya di jalan, Allah mau yasir walatu asir gitu-gitu, Iya, terus dibantu teman-teman banyak banget. Saya orang malu ya, sungkanan gitu sama orang. Jadi sebenarnya saya nggak minta tolong sama orang gitu, saya Tapi doanya teman-teman sama Allah ya. iya, iya. Tapi Allah kayak gerakin semesta orang-orang itu untuk Masya tolong Allah. saya gitu waktu saat itu, Mas. Jadi udah sampai pulang lagi, sampai Umi bilang, ada harinya yang paling, Umi ini pasti udah Umi, aku kayak nyerahin diri aja Umi, ini pasti aku ketangkep, Iya, pasti iya. ketahuan. Udah, jadi aku nggak usah pergi atau gimana gitu, kayak mau lari gitu, kayak nggak mau hadapin gitu. Tapi pas sholat malam dapat ayat dari Fusilat 30:31 itu saya ingat banget. Langsung saya sharing ke Umi, Umi aku berani sekarang. Aku Yang dapat. artinya apa? Jadi itu Penjelasannya. isinya nanti boleh dilihat ya. Iya. Itu jadi intinya kayak Allah itu ya udah kami yang akan melindungi kamu gitu. Iya. Ketika kamu milih agama ini gitu. Ketika kamu milih Allah, ya mereka Allah yang akan malaikat Allah itu yang akan jadi pelindung saya. Udah saya pede saat itu, dan bener pas sampai balik lagi ke pondok, Umi, udah Umi, selamat Umi, nggak ada Umi gitu. Oh, alhamdulillah, itu mereka juga doa terus kan di sana gitu. Bukannya gimana ya? Karena saatnya belum tepat gitu sih, bukannya mau menghindar terus gitu sih, Iya, enggak sih, nyari udah keadaannya lebih safe baru itu mau bertemu dengan mereka Iya, gitu. iya. Dan memang benar waktunya Allah itu saya ketemu orang tua, jadinya Kapan tuh Dok? Berapa bulan dari ya masuk Islam itu? ketemu orang Dari 31 tua Mei pertama itu. ketahuan di Jambak gitu tadi. Iya, itu nggak lama dalam proses itu saya ketemu orang tua itu di bulan Juli. Bulan Juli. Juli ya. Saya ulang tahun itu dibantu Kohani juga tuh waktu ulang tahun. Oh, Kohani iya. bilang, Kohani Kristianto ya ya. kamu ucapin ke papa saya ulang tahun Juni, saya suruh kirim video gitu. Terus anak saya ulang tahun juga suruh video, nanti itu gimana pun tetap orang tua kamu kan, Betul, walaupun iya. beda agama tetap orang tua kamu. Tetap harus berbuat baik. Itu harus tetap buat baik gitu, kabarin mereka kamu baik-baik aja sama Iya. anak-anak kayak gitu. Akhirnya ya ditemukan dalam kondisi udah bisa nerima gitu. Dan ternyata yang polisi sampai di visum BAP itu ternyata ada maksud Allah juga. Saya nggak pernah ada kepikiran kan Mas ngelaporin suami untuk visum KDRT, nggak pernah ada pikiran dalam hati saya, walaupun itu bukan KDRT pertama saya. Iya. Sebelum-sebelumnya saya nggak laporkan gitu, termasuk yang tadi Sebelumnya pun juga KDRT. sudah pernah ya. Terus tapi apa namanya, ini pun saya nggak minta polisi untuk Iya, itu. malah diusir kan tadi Ya polisinya. betul, suruh. tapi ternyata ada maksud Allah. Jadi yang tadinya suami mungkin masih mengancam untuk seperti itu, tiba-tiba ketika proses itu berjalan laporannya dan mau ditangkap jadi tahanan kejaksaan, Iya. langsung dia menemui pengacara saya, langsung bilang akan menuruti semua persyaratan yang saya kasih. Takut juga ya. Ya akhirnya gitu ya, itu jalan Allah ya. Untuk Betul. yang tahu suami saya nggak ada takutnya orangnya. Itulah istilahnya, maksudnya itu nggak, istilahnya gitu, dia nggak, ya buktinya kan dibilang rela masuk penjara Iya. karena bunuh kamu gitu kan gitu. Nah terus tapi tiba-tiba gitu dia bilang tolonglah, damailah, cabut laporannya kayak gitu. Terus jadinya sudah di situ dia nemuin lawyer saya, terus kita bilang bahwa ya kita mau bercerai baik-baik, hak asuh sama anak-anak sama saya, harta bersama buat anak-anak, dan dia setuju. Ya sampai hari ini sudah alhamdulillah sudah hubungan sudah damai ya, walaupun sudah nggak bersama satu Iya, iya, rumah kayak gitu. Anak-anak sama dokter Kalisa Anak-anak ya? sama saya gitu, yang Alhamdulillah. di luar dugaan saya, karena kan saya udah mikirnya saya udah sebatang kara aja udah. Iya, Yang tadi iya. ya yang di awal itu saya udah kemungkinan terburuk saya yang pikir itu, saya nggak tahu Tempat gimana. tinggal di mana Dok setelah dari Balik ke rumah pembelaan? saya yang lama ternyata. Jadi sempat di Umi Iren 3 bulan, 4 bulan dipinjamin rumah teman saya juga, teman kantor di daerah Bintaro. Terus abis itu baru saya ketika hubungan sama suami sudah baik-baik aja, terus yang tadi sama suami sudah kita tanda tangan di notaris. Iya. Kalau harta bersama punya saya, terus kunci rumah dikasih ke saya, kunci kendaraan dikasih ke saya, Oh, baru saya kembali ke rumah Iya, iya. sama anak-anak itu. Suami tinggal di
Sekarang saya kurang tahu karena kemarin terakhir saya tahunya di rumah kakaknya gitu. Nah, terus sekarang di mana saya nggak tahu Tapi sih. ya maksudnya rumah ini udah sepenuhnya Udah, ya. ya atas nama Dokter Karissa Iya, gitu dengan betul, anak-anak. gitu. Masya Allah. Itu Terus- kemudahan juga ya. Itu semua kemudahan Ya orang juga Saya- pasti tadi di awal pasti ya masuk Islam setelah berkeluarga punya anak 3 berantakan. berantakan gitu. udah Mas. Terus saya yang tahu saya juga orangnya tuh yang kayak nerimo aja gitu, yang nggak ada perlawanan gitu. Makanya sampai ya gosipnya sangat banyak Mas. Karena saya kan satu sangat nggak mungkin. Saya juga orang yang juga melayani di gereja. Iya. Gitu tiba-tiba Yang begini taat banget nggak lah dulu mungkin kayak gitu. Terus abis itu kemungkinannya ada orang lain. Terus abis itu apa namanya mau menikah sama orang Islam. Jadi kayak begini gitu kan. Padahal ya begini aja hidupnya. Masya Terus Allah. sampai sempat mama saya bilang ke pembantu saya, bilang ke ibu kamu ya udah kaya ya. Jadi saya waktu di pindah ke Ponpes itu dibilang, ini mem ke mantan suami saya, ini dia lagi di hotel di apartemen, ada laki-laki kaya yang hidupin dia. Masya Ya kayak gitu-gitulah gitu. Terus abis itu padahal Fitnah-fitnahnya sebenarnya di ya. sana iya betul kayak gitu. Ada di kantor ada yang dibilang lagi hamil jadinya begitu gitu-gitu banyak juga gitu. Tapi ya udah apa namanya ya saya untuk sesuatu yang mengorbankan banyak hal gini, apalagi anak itu kan itu ya yang berharga Belahan banget jiwa ya. gitu Iya, ya. saya dari kemarin bertahan dalam masalah rumah tangga ya karena anak gitu kan. Terus sampai saya begini juga masa sih karena cuman hal begitu aja saya pindah gitu kan gitu. Terus apa namanya? Akhirnya ya udah saya biarin aja, yang penting Allah yang tahu hati saya kayak gimana itu. Alhamdulillah gitu, kayak yang tadi saya bilang itu saking sempurnanya itu saya dikira udah merancangkan ini semua, padahal nggak ada satupun. Saya setiap ditanya di Kohani, saya ditanya sama teman-teman kampus dulu kan yang pada datang itu bilang rencananya Ica gimana, kerjanya gimana gitu. Nggak tahu, setiap ditanya itu saya nggak tahu. Tapi ya udah hari ke hari tuh pertolongan Allah ada. Iya. Dan Masa- makin yakin sih yang utama itu Mas. Jadi ada kadang ragu sih, kadang ragunya gini, saya justru ketika saya ngurus perceraian itu saya ragu. Kayak setan bisikin kamu yang rusak, kamu nyabut Ya, kebahagiaan rumah tangga, anak-anak, ya kayak gitu. Di saat Pasti suami dong. saya bilang saya lagi mau bertobat, kok malah kamunya yang pergi dari saya, kata dia kayak gitu. Nah terus itu tapi balik lagi ketika udah saya akhirnya zikir gitu, kalau ada bisikan Iya, itu iya. saya zikir lagi, kayak Allah bilang bahwa siapa tahu saya justru pembuka jalan hidayah buat keluarga saya. Masya Ya Allah, kan iya, gitu. iya. Saya nggak pernah tahu sih gitu kan, itu hidayah murni kan, hatinya Allah ya gitu. Itu Saya sendiri bisikan, Masya Allah luar biasa juga Iya. ya, bisikan bikin kita ragu gitu dong. ragu. Itu pasti. Saya ajaran saya nggak ragu, Iya. tapi kalau anak saya Iya, ragu. betul. Kayak Gitu. tadi kan Saya udah tahu benar seolah gitu. kita kan yang menghancurkan rumah tangga, Betul, tadi betul. merebut kebahagiaan Iya. anak. Aduh, Iya. Masya Allah itu. Status Nggak janda itu sembarangan itu. nggak banget ya Mas. Terus Iya. habis itu bercerai, itu yang saya pertahankan dari dulu itu kan jangan sampai bercerai lah istilahnya. Tapi akhirnya saya mikir lagi gini, itu kan semua ininya dunia ya. Iya, Apa yang diberikan oleh dunia, label yang diberikan dunia. Apa gunanya saya tetap punya keluarga yang utuh, tapi akhirnya saya nggak selamat gitu kan. Iya. Nanti kan terakhirnya ya udah masing-masing sendiri kan pertanggungjawabannya gitu Iya, kan. iya. Di akhirat pertanggungjawaban sendiri-sendiri. Jadi ya udah saya ambil resiko itu. Saya percaya masa iya sih kalau saya sama Allah anak-anak saya jadi berantakan, jadi ini gitu ya. Ya Itu udah. anak-anak paling besar usia berapa, Dok? 9, 9. 7, kemudian ini mau 4 tahun. tahun Tanggapan mereka dokter memeluk Islam Iya. gimana? ini. Ya, Terutama yang 9 tahun mungkin kan betul. sudah gede itu lalu saya nggak banyak ngira. pertanyaan, apalagi Betul. kan diajarin taat banget. Iya, sebelum suruh ngafal ayat. ngapalin ayat-ayat Iya. kitab sana ya. Iya, itu anak saya yang pertama tuh kritis banget. Iya. Jadi saya belum berani cerita banyak. Cowok, dia cewek, Dok? cewek, 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 cowok. Dia udah browsing ternyata. Jumlah pemeluk agama, dia pakai Inggris gitu, saya nggak bisa. Jumlah pemeluk agama Islam di dunia, terbesar di mana? Jumlah pemeluk agama Kristen terbesar di mana? Jumlah agama terbesar di dunia Iya. sama agama terbesar di Indonesia. Saya mikir, ngapain kamu nyari itu? Mami tahu nggak agama yang terbesar di Indonesia itu Islam, dia gitu-gitu. Terus habis itu di dunia ini gitu. Dia udah bahkan angkanya dia sebutin. Kenapa kamu nyari itu? Saya bilang gitu. Mungkin dia dengan logika anak-anak ya. Kalau banyak mungkin itu yang benar. Iya, Mungkin iya, gitu. iya, iya. Saya nggak tahu ya kenapa dia arahnya ke sana gitu. Tapi sih memang secara hukum
dia katanya kan anak-anak yang lahir dalam pernikahan agama apa ya, itu dia agamanya masih itu sampai dia memutuskan untuk pindah Setelah mau dewasa ganti nanti. ya gitu. Dengan dia mengerti gitu. Kalau dari secara hukum gitu, saya juga konsultasi sama apa kan ada tergabung grup-grup mualaf juga yang ahwat. Iya. Itu juga ada yang ternyata salah satu kasusnya sama kayak saya Iya, yang iya. dapat hidayahnya setelah punya anak. Nah itu saya tanya gimana kita ngajarin atau Iya. takutnya mereka bingung atau apa malah jadi nggak agama nanti kan Iya. malah lebih repot. Terus saya disaranin untuk nggak apa-apa kita tunjukin akhlak yang baik sebagai seorang muslim. Di depan mereka Nanti ya. nanti mereka akan karena kalau secara anak-anak kan akan memilih yang enak, Betul. yang Islam Apalagi ini lebih melihat ribet. dari sosok ibunya gitu Iya. kan, pasti dilihat. Kalau ngeliat Islam kan kayaknya lebih susah ya. Iya. Mau doa harus cuci-cuci dulu. Doanya banyak tiap hari gitu kan. Wajib gitu. puasa, Ya, sholat 5 gitu, kali, ya gitu kan. ya. Mungkin kalau anak-anak akan milih yang lebih enak mungkin Iya. gitu kan. Cuman makanya kita approach-nya mungkin dengan jadi contoh aja kayak gitu. Nah sekarang sama keluarga dari mantan suami masih apa udah baik sekarang ya? Sama semuanya sudah baik sih sebenarnya Kalau keluarga walaupun dokter Karissa sendiri, iya. ibu, bapak, Ya alhamdulillah juga. Saya kan dengar cerita mualaf ada yang dicoret dari kartu keluarga lah Iya. istilahnya gitu kan yang kayak Dokter udah nggak Raisa dianggap nggak ya. Alhamdulillah saya pikir masih lama lagi saya bisa diterima begitu, ternyata enggak. Mereka langsung bisa menghargai, mereka lebih memikirkan keselamatan ya, keselamatan nyawa gitu. Jadi mereka nerima banget. Saya dari yang menghargai mereka juga, sholat tetap ngumpet di kamar gitu, sampai akhirnya saya kelihatan sholat pun mereka malah jangan berisik. Anak-anak saya juga ada anak yang kecil godain, jangan gangguin mami lagi sholat kayak gitu. Yang mereka menghargai gitu. Puasa ini saya disiapin sahurnya, Iya. apa Ini menu untuk puasa berbuka. kedua dong ya? Puasa kedua, Setelah tahun alhamdulillah. lalu, setelah Iya. Islam ya. Iya. Meskipun sebelumnya tadi udah biasa lah Iya, puasa di agama iya, sebelumnya ya. iya, beda. Ada bedanya nggak sih dok? Puasa sebelumnya sama puasa ketika sudah memeluk Islam? Saya rasa sebenarnya prinsipnya sama. Kita nggak hanya menahan lapar dan haus, tapi apa namanya ibadah, meningkatkan ibadahnya Sama gitu dari kan. subuh sampai maghrib juga nggak? Enggak. Oh, enggak. Kalau dari teknisnya beda gitu. Ada beberapa macam jenis puasa kalau di sana kan. iya, Ada iya. yang waktu itu saya pernah yang puasa air aja 40 hari, makannya enggak. Pernah nggak makan 3 hari, namanya puasa gitu, apa 3 hari nggak makan nggak minum kayak gitu. 40 hari cuman minum doang, ada macam-macam. Iya. Ada yang cuman puasa Daniel yang cuman makan sayur aja kayak gitu, yang daging-dagingan enggak Kayak gitu. vegetarian gitu. Ya, ada macam-macamnya sih. Jadi gitu. puasa Ramadan biasa aja lah ya gitu, maksudnya udah terbiasa dengan tidak makannya mah mungkin. Nggak biasa juga sih Oh, gitu, iya. tapi rasanya apa ya, kan saya tahu ini kan nanti pahalanya adalah dosa kita dihapuskan Iya, kayak gitu, yang berlipat-lipat ibadah di ya bulan ini yang gitu amal ya. kebaikannya digandakan Lipat-gandakan, ya betul, gitu betul, sih, betul. yang itu yang jadi Ibadah kayak sunnah bikin jadi wajib. ya jadi bener nilainya, ya, jadi betul. lebih semangat gitu aja sih karena Iya, iya. rasanya itu keberkahannya kan banyak gitu. Iya, iya. Terus harus sedekah sama orang gitu kan, itu Betul. yang beda-bedanya di situ kali ya. Iya. Sekarang masih belajar di Umi Irene atau di mana Mualaf Iya. Center atau di grup atau gimana, Iya. pengajian rutin Iya. di mana dok? Iya, alhamdulillah kalau sama Umi Iren waktu itu saya sempat tergabung. Kalau Umi Iren kan terkenalnya kristologinya. Iya betul. Ya, itu saya sempat ikut pertemuannya sekitar 16 kali pertemuan waktu itu. Iya. Itu masih online ya semuanya. Kemudian yang MCI Ahwat juga saya masih ikut. Kalau Sabtu ngaji sama Bunda Sri langsung private, itu iya, juga iya. dibenerin bacaan-bacaannya kayak gitu sih. Ya, teman-teman di kantor sampai sekarang alhamdulillah ya, apalagi Iya. sudah akhirnya nggak sembunyi-sembunyi lagi, nggak Iya. kabur-kaburan lagi. Iya betul, itu alhamdulillah banget. Terus kan saya sejak saya balik lagi bekerja itu saya udah ganti bajunya, seragamnya yang gamis, terus jilbabnya yang tertutup dada, Iya, menutup iya. dada. Itu alhamdulillah bikin efek juga di sana. Jadi kepala sudin saya itu sering ngomong ke teman-teman muslim yang mungkin belum pakai hijab Oh, atau yang iya. pakai hijab tapi dadanya masih terlihat, itu bilang, nih masa nggak malu sama dokter Karissa udah langsung pakai gamis pakai ini. Iya, Itu iya, Masya ada Allah. efek-efek itu sih yang saya sih sebenarnya nggak berniat begitu ya, cuman Iya, iya. Malu juga sebenarnya kan iya, teman-teman cuman ya. Masya Allah ternyata teman-teman tuh jadi ikut ke bawah Masya gitu Allah, ya, alhamdulillah. gitu kan. Kalau aduh masa kalah puasa Senin Kamis masa Iya. cuman dokter Karissa aja yang puasa Senin Kamis, akhirnya pada ikutan gitu. Iya, iya. Kayak Nah, gitu ibadah sunnah dok,
yang rutin gitu, alhamdulillah Alhamdulillah. dijalankan. Tadi tahajud, Karena- masya betul. Allah, awal-awal udah tahajud, Iya, rajin saya kan tahajud. ngerasanya ini Mas udah 36 tahun kemarin kemana aja gitu ya. Jadi Oh, kalau nanggung-nanggung sayang ya. Iya, Orang tua iya, saya iya. sempat bilang, boleh kamu masuk Islam, tapi ngapain udah pakai begini-begini gitu kan. Mungkin langsung ketahuan gitu kan kalau masuk Islam gitu. Kan bisa nggak usah dulu Iya, kayak gitu kan. bertahap Ya, gitu ya. yang lain teman mama juga yang Yang Islam. jilbabnya juga nggak jilbab yang begitu, jilbabnya yang keren dong kak gituin kan. Terus habis itu saya bilang, ma udah saya tahu yang perintahnya seperti ini gitu. Kalau nanggung-nanggung ya sama aja Pengen nggak langsung melaksanakan totalitas perintah kan ya. Menurut saya sih begitu gitu. Iya, Kalau iya, iya. kalau nanggung nggak melaksanakan perintah, terus ya udah akhirnya saya jalanin. Kalau ibadah sunnahnya kalau sunnah sholat sunnah sebelum wajib, kalau subuh, sesudah, sebelum zuhur, asar, maghrib, isya itu saya jalanin. Duha Iya. dijaga juga, tahajud, witir, taubat yang saya tahu baru itu. Iya, 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 masya Allah. Hajat kalau ada sesuatu Iya. gitu. Masya Allah, luar biasa. Kita juga jadi malu nih, yang Islam Di dari lahir. Umi Irin kan waktu itu udah kebiasaan juga kan, Iya, zikir, iya. alfat Masya surat Allah, pagi alfat sore surat, itu udah pasti gitu. Jadi Iya. udah mungkin kebentuknya di situ sih. Terus dan mungkin dokter sebelumnya juga menjalankan agama sebelumnya taat banget mungkin ya, maksimal Iya, gitu. Iya, Ketika masuk sebisa Islam itu juga ya. Iya sih. semaksimal mungkin gitu dok ya. Iya, ya Merasa saya gitu ngerasa ya seperti itu aja sih saya Iya, ngerasanya. iya. Sama adik saya sempat bilang sih, kan lu ada yang gampang ngapain lu nyari yang susah gitu ya. Kayaknya untuk manusia yang lalai kayak saya bilang Iya. gitu, kayaknya memang saya harus dibuat yang koridor gini. Saya lihat Islam tuh beda banget saya lihatnya kan. Itu nggak sekedar agama, kalau saya lihat Islam itu kayak ada ideologi juga ya. Kalau misalnya Islam tuh dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, Iya. dari kita lahir sampai kita mati udah diatur semua gitu kan, nggak cuma soal urusan agama maksud saya gitu. Iya. Jadi itu saya ngeliatnya Islam tuh beda kayak ideologi malah, karena apa semua tatanan ada gitu. Semua ada aturannya ya, dari Allah hadisnya gitu. ada gitu kan. Masya Allah. Mau ngomong pemerintahan ada, mau ngomong tentang kehidupan sosial ada, ekonomi ada, Iya. harta haram saya lagi belajar harta haram itu Masya Allah. ada. Ini menarik sekali perbincangan kesempatan ini Ikhwan Akhwat dengan Dokter Karissa, Dokter Gigi Karissa Grani, mualaf yang akhirnya memeluk Islam kembali ya, revert ya, yang sebelumnya Katolik ya, Kristen. Kristen ya, Kristen. Alhamdulillah 15 Maret tahun 2020 lalu akhirnya kembali memeluk Islam. Sebetulnya masih banyak, saya juga banyak list pertanyaan tadinya ingin disampaikan, tapi beberapa tadi dari kisah perjalanannya sudah terjawab. Mungkin di lain waktu kita akan bincang-bincang lagi dok. Kita sudah dikasih kode sama kameramen, waktunya sudah habis. Dan insya Allah terima kasih dok kehadirannya ke sama-sama. Studio Rahasil. Terima kasih atas sharingnya. Insya Allah ini banyak hikmah buat Amin. para pendengar, para Insya Allah. pemirsa, terutama mungkin para mualaf atau yang sedang di persimpangan mungkin Ya. yang mendengarkan kisah Dokter Karissa yang Masya Allah ujiannya, tapi tidak sedikit tadi, wah sangat banyak juga kemudahan-kemudahan dari Allah dok ya. Iya. Sampai sekarang Masya Allah. Mungkin kita cukupkan dulu dok, terima kasih sekali lagi. Kapan-kapan kita bisa bincang-bincang lagi dengan pendengar hasil di sini, atau nanti silaturahim. Penyiar kita Mbak Caroline katanya tadi ingin banget ketemu sama Dokter Karissa, mungkin nanti bisa Insya dengan Allah. Mbak Iya. Caroline. Baik, sekali lagi terima kasih Iwan Akhwat atas kebersamaannya. Sekali lagi semoga kita dapat memetik pelajaran dan hikmah dari bincang-bincang di kesempatan ini. Saya Rizal Ahad bersama kameramen yang bertugas, ada Bang Atef dan juga Bang Yusuf dan Bang Neja undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.